Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang termasuk dari kaum Bani Israel. Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu anak dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam merawat Maryam, yaitu ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ibunda dari Maryam memiliki saudara perempuan yang bernama Lisa. Lisa adalah istri dari Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah 90 tahun Nabi Zakaria gelisah karena belum mempunyai anak yang akan meneruskan cita-citanya. Setelah itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Saat sedang sholat di maghrib, ada malaikat Jibril turun dan menyampaikan wahyu kepadanya bahwa ia akan diberi keturunan laki-laki. Saat itu Nabi Zakaria dan istrinya merasa ragu. Ia berdoa kepada Allah untuk diberikan tanda bahwa istrinya sedang hamil. Allah menyampaikan bahwa ia tidak bisa berbicara atau bertukar pikiran kecuali dengan isyarat mata, tangan, dan tubuh lainnya. Akhirnya, selama 3 hari berturut-turut, ia tidak bisa bertukar pikiran dan berbicara kepada orang lain. Setelah 9 bulan dilahirkanlah anak dari Nabi Zakaria. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siri dari 6B akan menceritakan tentang Nabi Yunus alaihi wassalam. Nabi Yunus adalah orang yang soleh. Nabi Yunus diutus untuk mendakwah kepada kaum Bani Israel. Setelah 3 tahun mendakwah kepada kaum Bani Israel, tidak ada yang mengikutinya. Hanya ada 2 orang yang mengikuti ajarannya. Yang sisanya hanya menyembah kepada selain Allah SWT. Setelah 3 tahun lamanya, kesabaran Nabi Yunus sudah habis. Ia berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan azab kepada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tengah laut. Saat pagi tiba, turun awan yang sangat hitam. Kaum Bani Israel memanggil Nabi Yunus, tetapi tidak ada Nabi Yunus. Nabi Yunus masuk ke dalam kapal besar yang berisi muatan yang sangat banyak. Saat di tengah lautan, kapal itu hampir tenggelam karena gelombang yang besar. Nakhoda memutuskan untuk melakukan undian siapa yang akan ditenggelamkan ke lautan. Selama berkali-kali Nabi Yunus selalu dipanggil namanya. Saat itu juga Nabi Yunus langsung dibuang ke tengah laut. Tiba-tiba ada ikan besar yang menelannya. Selama berhari-hari Nabi Yunus di dalam perutnya hanya bisa berdoa kepada Allah SWT. Ia mengaku bersalah karena sudah meninggalkan kaumnya. Setelah berhari-hari di dalam perut ikan tersebut, Allah SWT mengeluarkan Nabi Yunus keluar, dan Nabi Yunus bangun di tempat yang gersang. Nabi Yunus bangun dengan keadaan yang sakit. Allah SWT menumbuhkan pohon labu untuk makanan sehari-harinya. Setelah itu Allah SWT mengutus dia untuk balik ke kaumnya. Dengan rahmat Allah, semua kaumnya bersedia untuk bertakwa kepada Allah SWT.